Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan hadir untuk menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Psikologi Sastra. Ya, kali ini kita akan menjabarkan atau mempresentasikan tentang psikologi karya sastra. Ya. Perkenalkan, nama saya Dani Teguh Setiawan, dan di sini saya akan mengenalkan beberapa anggota kelompok saya, yakni yang pertama Fatimah Zuro, yang kedua Dani Teguh Setiawan, yang ketiga Doviro, yang keempat Hasri Wahyu Nabila, yang kelima Aufa Nur Afnania, yang keenam Lula Salsabila, dan yang ketujuh yakni Nailun Nikmah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup psikologi karya sastra. Nah, psikologi sastra ya adalah sebuah teks dengan mempertimbangkan relevan dari peranan dari studi psikologis. Itu pengertian atau definisi dari psikologi sastra. Dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh, akan dapat dianalisis konflik batin mana yang mungkin saja itu bertentangan dengan teori psikologis. Dengan hubungan inilah peneliti itu harus menemukan sebuah gejala yang tersembunyi atau sengaja disebut oleh pengarangnya, yaitu dengan memanfaatkan teori-teori psikologi yang dianggap relevan. Baik, itu dari pemaparan saya. Silakan dilanjut oleh rekan saya, yakni saudari Doviro. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Menurut Ratna tahun 2009 halaman 342 sampai 344, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Penelitian psikologi sastra dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi. Kemudian diadakan analisis terhadap suatu karya sastra. Kemudian yang kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian. Kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis. Jadi, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan pengarang yang akan menggunakan cipta, rasa, dan karsa dalam berkarya. Pengarang yang baik, sadar maupun tidak memasukkan jiwa manusia ke dalam karyanya. Hal ini akan terlihat dalam diri tokoh, cerita di mana cerita tersebut terjadi. Welek dan Warren 1989-41. Dalam sebuah novel terdapat konflik antar tokoh dalam cerita tersebut. Konflik merupakan bagian penting dalam pengembangan cerita. Di dalam teori pengkajian fiksi, konflik diartikan pada sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan yang terjadi dan dialami oleh tokoh-tokoh tercipta. Dan jika tokoh-tokoh itu mempunyai kebebasan untuk memilih, tokoh itu tidak akan memilih peristiwa itu menimpa dirinya. Mulyasa 2012 mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu tumar, yang berarti menandai, dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, kejam, dan rakus dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter jelek, sedangkan yang berperilaku baik, jujur, dan suka menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter atau mulia. Kajian psikologi karya sastra. Di dalam kajian ini menekankan terhadap karya sastra, yang mana penelaah mencoba menangkap dan juga menyimpulkan tentang aspek-aspek psikologi yang tercermin dalam karakter tokoh karya sastra tanpa mempertimbangkan aspek biografi pengarangnya.
penelaah juga dapat menganalisis psikologi para tokoh melalui dialog-dialog dan juga perilakunya dengan menggunakan sumbangan pemikiran dari aliran psikologi tertentu. Dengan demikian, yang dilakukan oleh penelaah sastra dalam kajian ini yaitu mencari upaya kesejajaran aspek-aspek psikologi dalam karakter tokoh suatu karya dengan menggunakan pandangan tentang psikologi manusia dan juga menurut aliran psikologi tertentu. Kajian psikologi karya sastra. Dalam kajian yang menekankan pada karya sastra, penelaah mencoba menangkap dan menyimpulkan aspek-aspek psikologi yang tercermin dalam sebuah karakter tokoh dalam karya sastra dengan tanpa mempertimbangkan biografi pengarangnya. Penelaah dapat menganalisis psikologi para tokoh melalui dialog-dialog dan perilaku dan menggunakan sumbangan pemikiran dari aliran psikologi tertentu. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh penelaah sastra dalam kajian ini merupakan upaya mencari kesejajaran aspek-aspek psikologi dalam karakter tokoh suatu karya dengan pandangan psikologis manusia menurut aliran psikologis tertentu. Sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum yang diterapkan pada karya sastra. Untuk melakukan kajian ini ada dua cara yang dilakukan. Satu, melakukan pemahaman teori psikologi. Dua, mendahului menentukan sebuah karya sastra sebagai penelitian. Yusuf Kata 97. Sastra psikologi adalah sastra yang berkaitan dengan tentang dunia kesadaran manusia sebagai pelajaran tentang kehidupan. Dalam kajian ini, penelitian sastra diuji melakukan kesejajaran dari aspek psikologi. Dengan teori psikologi hasilnya karya sastra cenderung melibatkan pada objek sekunder karya sastra sebagai gejala pasif, menempatkan karya sastra sebagai gejala yang karya sastra yang menentukan teorinya. It's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling.